Yo, selamat datang di channel baru. Bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe, tekan loncengnya, like, share, dan komen. Kali ini saya akan membahas alur cerita light novel Tenshin Shitara Slam Dataken volume 11 part 5. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai. Rimuru berduka cita apa yang terjadi atas Gradius. Rimuru sangat khawatir jika Komandan Ordo terus begitu. Namun, Parmenas masih punya paman Rajen yang luar biasa. Rimuru ingat, Diablo telah menjadikan Rajen sebagai bawahannya. Lagi pula, Diablo menggunakan skill Tempter. Jadi, tidak perlu khawatir akan berkhianat. Diablo sangat hebat, semua berjalan sesuai rencana. Waktu kunjungan telah habis, Rimuru memutuskan untuk kembali pulang ke rumah dan langsung menuju ke labirin, ke ruang penelitian. Di sana nampak Baldora dan Ramiris dan peneliti dari negara Sarion, Ruberios dan Dwargon. Mereka semua terlihat bekerja keras. Peneliti yang dikirim di sini sangat terlihat kuat. Bisa dibilang kelas bencana. Rimuru melihat naga yang menyebalkan sedang mencari tehnya. Hari yang sangat berat, bahuku terasa sangat kaku. Tuntut seorang peri yang menyebalkan. Ditambah lagi vampir yang sedikit berisik. Rimuru berharap semoga para vampir tidak berbuat aneh kepada Ramiris. Karena Beretta, Treni sudah siap bantai. Sepertinya kita harus mengadakan sedikit pesta di sini. Setelah mendengar pesta, semua peneliti nampak sangat semangat satu sama lain. Para peneliti menyerah untuk menyembunyikan rahasia teknologi mereka masing-masing. Dengan solidaritas ini, para peneliti sangat semangat dan bekerja satu sama lain. Bahkan tidak mementingkan negaranya asalnya. Bahkan Sumonter vampir telah menjadi sahabat. Ramiris sangat tertarik dengan berbagai bidang penelitian. Dan pada saat itu juga Ramiris telah menjadi idola grup. Sementara Baldora berbeda. Baldora tambah menjadi biang kejahatan. Baldora berkata, "Nah Rimuru, bagaimana? Keren kan punya markas jahat rahasia." Rimuru menghela nafas lega. Sudah kuduga itu markas rahasia. Rimuru bertanya, kenapa fasilitas penelitian terlihat seperti ini? Baldora mendekorasi ruangnya langsung dari manga dan sumber lainnya. Nah Baldora, sepertinya kalian bersenang-senang sendirian. Baldora tertawa keras. Nah Rimuru, tidak perlu dipikirkan. Ramiris berkata, ayolah Rimuru, apakah tidak terkejut seperti ini saat kita serius? Rimuru bergumam, mereka selalu saja membuatku kesal. Namun saat ini mereka telah menemukan penelitian yang sangat mencengangkan. Aku serahkan semua ini kepadamu Baldora, Ramiris. Setelah itu, Rimuru pergi dari labirin. Hari di mana kereta akan berjalan sudah dekat. Tak lama lagi, Magic Train akan menyebar ke seluruh dunia. Untuk menanyakan Magic Train, semua orang yang terlibat dalam penelitian Magic Train pesta di bar kelas atas. Di sisi lain, iblis yang mengerikan Diablo melintasi perbatasan alam manusia dan alam goib. Aura Haki Iblis Diablo menghancurkan alam yang jahat ini.
Diablo melewati gerbang neraka dan tiba di dunia spiritual yang disebut neraka, dunia menyesatkan, alam bawah. Diablo menjadi simbol kekerasan, membantai iblis kuat sepanjang jalan. Iblis lemah melarikan diri, sementara iblis kuat berkumpul untuk melawan. Namun, bagi kumpulan iblis itu hanyalah perjuangan sia-sia. Diablo menghancurkan musuh dengan sangat sempurna, dan ini sangat mudah. Iblis adalah bentuk spiritual. Meski mereka dihancurkan, mereka akan pulih dengan seiring berjalannya waktu. Diablo mengerti aspek ini, karena itu Diablo membantai iblis lemah tanpa ampun. Diablo tertawa keras, "Sudah lama aku tak membuat onar seperti ini." Iblis lemah yang mencoba melawan Diablo, mereka sadar akan perbedaan kekuatan. Ini percuma. Mereka pun jongkok dan berlutut di hadapan Diablo. Namun, bagi Diablo tidak ada gunanya mengumpulkan iblis lemah seperti mereka. Dan Diablo harus segera bergegas menemui teman lamanya. Teman lama Diablo kekuatannya bahkan mampu menyaingi kekuatan Diablo. Di pikiran Diablo, Rimuru sama pasti akan senang dan memujiku jika aku berhasil membawa orang-orang itu. Tawa Diablo bergema di alam bawah. Setelah itu, Diablo berteleportasi menjauh dari tempat kejadian tanpa meninggalkan bekas dan hanya menyisakan iblis-iblis yang lemah. Di sisi lain, Rimuru yang sibuk mengurusi konstruksi Megatrain, peletakan rel yang jauh dari kata selesai, membangun jalur antara kerajaan Druap dan Tempest, Tempest dan Bulmun, Bulmun dan Parmenas, Druap ke Eurasiania melalui Danau Sisu yang dikuasai manusia kadal, dan ditambah jalan dari Bulmun ke Sarion. Rimuru ingin mengajukan banding anggaran Megatrain dengan Myormel, jangka panjang. Jika dipikir gaji Rimuru saat ini lebih rendah di bawah gaji peri menyebalkan Ramiris. Setelah itu, Rimuru menemui Ramiris untuk meminta pendapat tentang tubuh yang diminta Diablo untuk teman iblisnya dan saudara Treni. Ramiris sangat bersemangat karena akan mendapat pelayan baru dari saudara Treni. Walaupun demikian, Ramiris masih mengoceh butuh tambahan karyawan. Namun, sudut pandang Rimuru berubah telah melihat pekerjaan Treni dan lainnya begitu keras. Ramiris bukan hanya asistenku, tapi dia punya pekerjaan yang harus diselesaikan. Membangkitkan kembali elemental Colossus yang dihancurkan Hinata. Rimuru bingung harus meminta bantuan kepada siapa untuk membantu pekerjaannya. Kaijin dan Fiesta punya pekerjaan yang harus dikembangkan. Ngomong-ngomong, apa yang dilakukan naga sialan bodoh itu? Naga bodoh itu instingnya sangat tajam. Setiap kali aku membutuhkan bantuan, dia pasti menghilang. Setelah membuat janji dengan Ramiris, Rimuru memikirkan calon kandidat baru dan apakah cocok untuk pekerjaan itu. Hari berlalu dengan cepat dan orang itu tiba tanpa peringatan. Rimuru mendengar suara yang mengetuk pintu. Segera setelah itu, Suna membuka pintu dan masuk membungkuk. Rimuru sama, Anda punya tamu. Dia namanya Dino. Dia adalah kenalan Rimuru sama. Seperti yang aku duga, aku kedatangan tamu dan dia namanya Dino. Dan dia kenal aku. Rimuru ingat, Dino salah satu 8 raja iblis oktagram. Suna berkata, Rimuru sama, sebagai jaga-jaga, aku akan memanggil Oni sama dan beberapa prajurit. Tidak perlu Suna. Jika terjadi perkelahian,
panggil Benimaru dan Shion saja. Setelah itu, Suna membawa Rimuru ke ruang pertemuan di mana Dino yang sedang menunggu. Rimuru melihat Dino yang acak-acakan santai duduk di sofa. Meski ini rumah orang lain, terus terang dia laki-laki tebal dan bebal. Dino menyapa, "Yo, lama tak bertemu." "Yo, lama tak jumpa. Ngomong-ngomong, apa yang kau lakukan di sini?" Dino berkata, "Aku kesini hanya main karena sedang bosan." Kemudian tibalah Suna yang membawa teh dan makanan penutup. Setelah Suna keluar dari ruangan, Dino berhenti, bersikap santai dan menghilangkan kepura-puraannya dan berkata, "Kenyataannya Dagruel mengusirku. Sebenarnya aku tidak punya rumah atau apapun. Jadi Dagruel menerimaku. Tapi setelah itu aku bangkrut." Rimuru berkata, "Oh, apakah kau benar-benar Raja Iblis?" Dino berkata, "Aku dengar bahwa putra Dagruel hidup dalam tanggung jawab negaramu saat ini. Itu sebabnya aku kesini untuk menjagamu juga." Gerak cepat tanpa basa-basi, Kotoharu. Rimuru menolak. Hei apa?" tanya Rimuru. Ruangan jadi sunyi. Jelas Dino kaget dengan penolakan Rimuru. Dino berkata, "Tunggu sebentar. Apa kau ingin aku mati di jalan karena kelaparan?" Rimuru berkata, "Tentu saja kau kelaparan dan bangkrut jika kau tak mau bekerja. Dan silakan pergi setelah kau kenyang." Rimuru mengusir Dino tanpa belas kasihan. Dino nampak frustasi luar biasa. Dino berkata, "Jadikan aku wargamu dan biarkan aku bekerja untukmu." Rimuru berkata, "Hoi, hentikan apa yang kau bicarakan. Jangan bercanda." Dengan tatapan tajam, Dino berkata, "Aku serius." Setelah mencoba makanan penutup, "Aku akan bekerja untukmu asal aku bisa makan seenak ini setiap hari. Dan aku akan memanggilmu Rimuru sama, dan tolong perintah aku sesukamu." Terima kasih sudah menonton. Kita lanjut di video selanjutnya.